Masih dari Jalan Lingkungan Saya Bulu nomor 48 Kota Serang, Banten. 91,4 Mega Suara Save the Channel. Sahabat Mega Suara Mailan Silalahi 1 persembahan dari Afgan Syah Reza dengan Lestari Merdu. Mudah-mudahan ini mewakili sahabat Mega Suara semuanya yang sudah rindu begitu ya, informasi soal perpajakan yang akan disampaikan oleh kantor pajak pertama Serang Barat. Ya, kita mau tahu juga nih untuk sahabat Mega Suara yang mungkin siang hari ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya, baik itu aktivitas di rumahnya atau di kantornya masing-masing. Karena jam-jam segini nih kayaknya jam-jam kredit kesibukan ya Pak ya. Apalagi di kantor pajak Pak, di jam 10 itu udah ramai banget, udah sibuk banget ya Pak ya. Kurang lebih begitu lah ya. Oke, baik sahabat Mega Suara, tak kenal maka tak sayang. Seperti yang sudah Meran sampaikan tadi bahwa pagi hari ini memang spesial. Di tanggal 27 Juni 2023 kita akan kehadiran dari narasumber kita dari kantor pajak pertama Serang Barat, ada Bapak Iman Nur Hidayah. Beliau ini adalah penyuluh pajak ahli muda dari KPP Pratama Serang Barat. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Kelihatan ya Pak ya, dari senyumnya pagi hari ini sudah mulai merekah begitu ya. Baik, sekarang ada Pak Hamdan Rosyadi. Beliau juga dari KPP Pratama Serang Barat. Jabatannya sebagai penyuluh pajak ahli pertama. Oke. Dan kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekoh ya Pak. Apa karena udah lama tinggal di Serang gitu Pak? Ya udah lama. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat ya Pak Hamdan ya. Dan untuk sahabat Mega Suara mudah-mudahan juga punya kabar baik. Kalau sudah punya kabar baik pasti sudah bisa stay tune, terus juga bisa gabung bersama kami, bisa melalui line telepon atau juga WA yang sudah kami siapkan. Oke, baik. Tadi Pak Hamdan juga sudah menyampaikan clue bahwa siang hari ini sahabat Mega Suara kita akan ngobrol banyak. Ini seputar perpajakan, tapi kali ini kita akan fokus tentang bagaimana sih yang ditimbulkan atas kesalahan pembayaran pajak. Baik, nanti akan dijawab secara gamblang oleh Bapak Hamdan terlebih dahulu begitu, tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yang memang sudah diatur begitu oleh pemerintah. Boleh terangkan, dijelaskan selengkap-lengkapnya Pak Hamdan terkait dengan kesalahan pembayaran pajak ini yang dimaksud seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kawan pajak di seluruh tanah air, para pendengar Mega Suara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan tentang tata cara pembayaran pajak itu sudah diatur pada PMK 242 tahun 2014 yang diundangkan pada 24 Desember 2014. Namun dalam prakteknya di lapangan sering terjadi kesalahan. Mengapa kesalahan pembayaran bisa terjadi? Kita akan membahas kesalahan-kesalahan terkait pembayaran atau penyetoran pajak. Ini penting untuk kita bahas karena pada prakteknya di lapangan masih sering terjadi kesalahan. Sehingga dengan adanya kesalahan pembayaran tersebut menimbulkan dampak yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pembayaran dilakukan dengan benar. Karena memang perpajakan di Indonesia ini, khususnya pajak-pajak pusat begitu ya Pak Hamdan, ini menganut sistem self-assessment yang memang sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk bisa menghitung, memperhitungkan, membayar dan juga melaporkan sendiri besaran pajak itu sendiri. Kalau kemudian kesalahan itu bisa muncul, ini biasanya lebih seringnya karena sistemnya atau karena human error begitu Pak Hamdan. Jadi penyebabnya macam-macam ya. Biasanya karena sistemnya itu masih input data secara mandiri baik oleh wajib pajak. Jadi kadang salah menginput NPWP,
salah memilih kode jenis pajak atau memilih kode akun pajak, kemudian salah memilih masa pajaknya atau menginput nomor ketetapan atau NOP, bahkan bisa salah menginput jumlah pembayarannya. Oke, baik Pak, ini pasti ada dampak buruk yang akan ditimbulkan begitu ya. Boleh Pak Iman menjawab ini? Dampak buruk yang akan ditimbulkan begitu manakala kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak itu sendiri, bagaimana Pak Iman? Untuk dampaknya itu banyak sekali ya. Ada yang tergantung dari jenis kesalahannya. Namun ada juga dampak lain, misalkan menyebabkan terlambatnya pelaporan SPT. Terus misalnya juga untuk laporan SPT, PPN kurang bayar, yang mana pelaporannya mengharuskan input NTPN atau nomor BPK pada induk SPT. Karena pembayarannya salah, maka NTPN tidak bisa diinput di SPT, sehingga harus dilakukan pemindah bukuan. Sedangkan untuk proses pemindah bukuan membutuhkan waktu untuk sampai dengan terbit bukti pemindah bukuannya. Akhirnya lapor SPT menjadi telat karena menunggu terbitnya bukti pemindah bukuan tersebut untuk diinput di SPT. Karena lapor SPT-nya telat atau terlambat, wajib pajak menanggung sanksi administrasi atas keterlambatan laporan SPT tersebut. Nah, dengan melakukan pembayaran yang benar, diharapkan wajib pajak dapat terhindar dari sanksi yang seharusnya tidak perlu terjadi, sehingga administrasi lebih efisien. Oke, baik Pak Hamdan, berarti para wajib pajak ini harus penuh dengan kehati-hatian begitu ya Pak Hamdan, kalau manakala dia ingin melaporkan begitu atau mau mengisi atau melakukan proses pemindahan bukuan tadi. Karena kalau tadi Pak Hamdan bilang kesalahannya diakibatkan oleh input data saat membuat billing itu kan ada salah input, kemudian milih kode, milih masa pajak, menginput nomor ketetapan atau menginput NOPP. Ini kan yang dibutuhkan si wajib pajak itu harus kehati-hatian gitu ya Pak Hamdan. Salah satunya betul sekali. Namun di samping itu perlu diperhatikan juga bahwa terkait pembayaran, kode pembayaran sebenarnya sudah ada panduannya, yaitu di Per 22 tahun 2021. Di lampiran Per tersebut disertakan daftar kode jenis pajak dan kode jenis setoran secara lengkap. Silakan di-download di internet, jadikan itu sebagai panduan untuk membuat billing. Oke, baik. Nah ini juga memang tidak mudah begitu ya Pak Hamdan atau Pak Iman, manakala kita sebagai wajib pajak ini mau melakukan pelaporan, sehingga tidak adanya kesalahan-kesalahan pembayaran pajak itu sendiri, dan nanti berdampak akan merugikan dari si wajib pajak itu sendiri ya Pak Iman atau juga Pak Hamdan. Baik, sahabat Mega Suara, nanti kita akan kembali ya pasti. Nanti sahabat Mega Suara bisa bergabung bersama kami di line telepon atau di WA yang sudah kami siapkan di 089 12 09 914, dan Mela nanti akan kembali selepas yang satu ini. Baik, sahabat Mega Suara, kembali masih bersama saya Meilan Silalahi dan juga masih bersama dengan Pak Hamdan dan juga Pak Iman dari KPP Pratama Serang Barat. Ya, kita masih bincang kita di siang hari ini tentang bagaimana kesalahan pembayaran pajak, karena memang sahabat Mega Suara, ketentuan tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK-03/2014 yang telah diundangkan pada 24 Desember 2014. Namun dalam prakteknya di lapangan sering sekali sahabat Mega Suara terjadi kesalahan. Kenapa begitu kesalahan pembayaran di saat itu terjadi? Karena memang ya kita masih mengulik begitu, dan nanti juga akan diperjelas oleh Pak Hamdan dan juga Pak Iman yang akan melengkapi, karena tadi ada beberapa yang sudah disampaikan juga tentang pembayaran penting yang memang kita bahas. Kemudian apa sih yang menjadi faktor begitu ya, jenis-jenis kesalahannya juga apa saja tadi sudah disampaikan. Kemudian kesalahan input NPWP, apakah penyebabnya, kemudian bagaimana sih dengan kesalahan jumlah setor. Nah ini perlu kita bahas begitu. Pak Hamdan, boleh diperjelas bagaimana dengan kesalahan jumlah setor itu sendiri, karena kalau misalkan ada kesalahan jumlah setor itu otomatis akan
mengubah sistem atau apa saja begitu yang akan berubah? Baik, silakan Pak Hamdan. Baik, kawan pajak, kesalahan jumlah setor bisa juga disebabkan cara menghitung pajaknya yang belum sesuai. Misalnya untuk pajak penghasilan pasal 21 ada perubahan lapisan tarif penghasilan kena pajak. Sejak tahun 2022, lapisan tarif penghasilan kena pajak bergeser sampai dengan 60 juta kenakan 5%, dan untuk lapisan tertinggi yaitu di atas 5 miliar untuk tarif 35%. Sehingga untuk perusahaan yang aplikasi ISPT 21-nya belum di-upgrade ke ISPT 21 2.50 agar segera di-upgrade. Karena upgrade versi 2.50 itu terkait adanya perubahan lapisan tarif penghasilan kena pajak akibat diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sedangkan untuk PPN ada perubahan tarif yaitu menjadi 11% yang berlaku sejak April 2022. Sehingga untuk aplikasi e-faktur silahkan dicek juga, jika versinya belum 3.2 harus juga di-upgrade ke versi 3.2. Oke. Ini penjelasan yang cukup mungkin bisa dipahami begitu oleh sahabat Media Suara. Nah, kalau terjadi kesalahan saat membuat billing, Pak Hamdan, mungkin Pak Iman juga bisa melengkapi, tetapi belum dilakukan pembayaran, apa yang dilakukan oleh si wajib pajak itu sendiri, Pak Iman? Mangga. Harusnya membuat billing benar itu ya Mbak ya. Terus meskipun ada kesalahan itu jangan khawatir. Karena dalam waktu 30 hari billing yang tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran otomatis berhapus. Itu sudah sistem ya Pak ya? Sistem ya. Sebaiknya billing yang salah dimusnahkan agar tidak dibayar. Karena jika tidak dimusnahkan ada kemungkinan dibayar, dan jika dibayar menjadi pembayaran yang salah, terutama jika ada perubahan personil staf pajaknya yang membuat billing tersebut. Nah, kalau billing yang salah itu terlanjur sudah dibayar, Pak Hamdan, gimana Pak? Akan maksudnya uang itu akan kembali atau seperti apa? Itu tetap menjadi hak wajib pajak ya. Nah, wajib pajak jika terjadi kesalahan seperti itu dapat melakukan permohonan pemindah bukuan. Cara pengajuan pemindah bukuannya melalui sistem juga atau seperti apa? Nah, untuk permohonan pemindah bukuan sendiri itu ada dua jenis, bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi dipermudah sekali begitu ya Pak Hamdan ya, kalau misalkan sahabat Media Suara bisa, mau langsung disampaikan ke kantor juga bisa. Nah ini dipermudah. Kalau misalkan sahabat Media Suara masih belum paham begitu melalui online ya, bisa langsung saja ke kantor KPP Pratama Serang Barat. Di sana nanti akan ada petugas khusus begitu yang akan memberikan keterangan lebih lanjut begitu tentang bagaimana sih pengajuan pemindahan bukuan. Apalagi kalau misalkan masih agak pusing begitu keruwetan tentang yang tadi kesalahan dalam e-billing yang terlanjur sudah dibayar, itu juga nanti akan diperjelas begitu oleh petugas yang akan disampaikan di sana. Nah, Pak, untuk pemindah bukuan online syaratnya apa aja sih Pak Hamdan, dan bagaimana cara mengajukan permohonannya? Untuk pemindah bukuan online syaratnya punya akun DJP online dan punya sertifikat digital beserta paspresnya. Cara mengajukan permohonannya yaitu login ke akun DJP online dengan memasukkan NPWP atau NIK, karena nantinya NPWP menggunakan NIK untuk orang pribadi yang NIK-nya sudah valid, kemudian password DJP online dan kode keamanan. Jika belum mengaktifasi menu IPPK, silakan diaktifasi dulu menunya dengan mengklik menu profil, kemudian masuk ke aktivasi, kemudian centang IPPK, kemudian klik perubahan dan klik OK. Jika sudah diaktifasi menu IPPK-nya, silakan langsung di menu layanan dan pilih IPPK. Kemudian masukkan MTPN, pembayaran yang akan dipindah bukukan, kemudian isikan data yang benar dan seterusnya sampai klik simpan, kemudian upload atau unggah sertifikat digital beserta paspresnya, kemudian klik OK.
Permohonan akan diproses paling lama 21 hari, namun bisa selesai lebih cepat sehingga permohonan akan dipantau di DJP online. Jika DJP online sudah selesai prosesnya, hasil IPPK dapat di-download atau diunduh di DJP online tersebut. Untuk informasi tambahan, IPPK memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa untuk permohonan pemindahan bukuan dengan kesalahan NPWP dan tidak bisa untuk NTPN yang sudah pernah dipindah bukukan, atau tidak bisa memindah bukukan hasil pemindah bukuan atau EP. Oke. EPBK itu apa Pak? EPBK itu? Elektronik PBK. Oke. Baik. Kalau misalkan dari panduan yang tadi Pak Hamdan sampaikan soal bagaimana aktivasi menu EPBK itu memang harus lebih jeli begitu ya Pak ya. Ini karena kalau misalkan kesalahan, otomatis sistem juga akan tidak meneruskan begitu ya, tidak sesuai dengan ini. Oke, ini kan tadi Pak Hamdan juga menyampaikan syarat punya akun DJP online dan punya sertifikat digital. Sertifikat digital itu yang harus mengeluarkan dari pihak pajak ya? Ya, itu juga diurus dulu, mohon permohonan minta sertifikat digital. Oke, itu perusahaannya mau itu perusahaan baru ataupun perusahaan lama bisa, itu bisa ya? Bisa semua. Oke, gratis. Gratis. Nah, ini dia. Jawabannya ditunggu ini, gratis gitu ya. Pak Iman, untuk pemindahan bukuan offline syaratnya apa aja Pak? Kalau misalkan cara pengajuan permohonannya apakah sama gitu pemberlakuannya dengan pemindahan bukuan online? Caranya yaitu dengan mengisi formulir pemindah bukuan dengan benar, dengan dilampiri asli SSP lembar ke-1, kemudian asli surat-surat pabean atau cukai dan pajak atau SSP CP lembar ke-1, terus asli bukti PBK lembar ke-1, terus dokumen BPN atau asli bukti pembayaran pajak. Terus kemudian penghasilan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindah bukukan. Terus yang B, asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan bank atau persepsi, kantor pos, persepsi, pengirim bank devisa, persepsi, bank persepsi, mata uang asing, tempat pembayaran dalam hal permohonan pemindah bukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas bank, persepsi atau pos persepsi bank devisa, persepsi bank persepsi mata uang asing. Kemudian yang ketiga, asli pemberitahuan pabean impor atau asli dokumen cukai atau asli surat tagihan, surat penetapan dalam hal permohonan pemindah bukuan diajukan atas SSP CP. Kemudian yang D, fotokopi kartu tanda penduduk penyetor atau pihak penerima pemindah bukuan dalam hal permohonan pemindah bukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN atau bukti PBK yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 pada 9 digit pertama NPWP. Kemudian fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil wajib pajak badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP dan surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP. Kemudian yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP, atau yang mengajukan permohonan pemindahan bukuan dan tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP tersebut. Oke, baik. Ini kurang lebih ya penjelasan dari Pak Iman tentang bagaimana sih pemindah bukuan secara offline dan juga syaratnya apa saja, begitu bagaimana cara pengajuan permohonannya. Ini sudah cukup lengkap. Dan juga Pak Hamdan juga tadi menjelaskan tentang pemindah bukuan offline, syarat itu apa saja. Baik Pak Hamdan, di awal tahun 2023 bagaimana kan terakhir ya Pak ya pelaporan pajak SPT tahunan begitu. Nah, terkait dengan kesalahan pembayaran pajak di tahun 2023 ini banyak nggak sih kasusnya Pak?
Alhamdulillah sudah mulai membaik ya. Ya, kami mengapresiasi para wajib pajak sudah mulai paham, berbenah, semakin mempelajari pajak. Kami sangat berterima kasih dan kami sangat mengapresiasi. Wah, berarti makin cerdas gitu ya masyarakat di Kota Serang yang wajib pajaknya ya. Yang kalau misalkan kesalahan pembayaran pajak itu sudah mulai minim gitu loh. Karena mungkin belajar dari kesalahan sebelumnya. Mungkin lebih baik begitu kali Pak Hamdan ya. Oke, baik. Sahabat Pegasolo, nanti kita akan bahas kembali, tapi bukan soal kesalahan pembayaran pajak, tapi nanti ini soal kripto.